Selamat sore Pak Rio, selamat sore teman-teman semua. Ini tadi menarik sekali yang disampaikan Pak Rio, gitu ya, membuat kita jadi tercengang gitu ya, diajak berpikir, dekonstruksi gitu ya tentang kebenaran. Itu kan cara berpikir yang dekonstruktif itu. Uh, tentang baik buruk benar salah itu sangat menarik. Siapa sih sebetulnya yang menentukan satu perbuatan itu baik atau buruk atau benar atau salah? Gitu ya. Nah tentu saja dalam konteks ilmu hukum kita bicara bagaimana hukum itu terbentuk gitu ya. Nah, terkait dengan topik yang akan kita bicarakan sore ini tentang rational choice dan free will dalam perspektif hukum pidana dan kriminologi, saya akan melihatnya lebih dari teori kriminologi karena memang rational choice ini adalah pemikiran yang sangat lama gitu ya terkait dengan pertanggungjawaban pidana sebetulnya. Jadi ini saya jadi seperti dongeng barangkali ya kalau kelas kriminologi sih kita bicarakan mulai dari classical period bahkan pre-classical period di mana reaksi terhadap draconian era itu adalah pemikiran tentang kontrak sosial, tentang rational choice ini. Gitu. Jadi kalau kita lihat rational choice ini kemudian nantinya dikritik dengan pemikiran positivistik gitu ya, yang kemudian menganggap bahwa sebenarnya tidak semua orang punya kehendak bebas. Tadi disampaikan oleh Pak Rio juga, benar nggak sih kita punya kehendak bebas sebetulnya? Itu ketika cara bekerja otak kita itu sebetulnya dipengaruhi oleh berbagai hal gitu ya. Jadi ini yang kemudian nanti dikritik oleh positivistic approach gitu. Nah, apa yang menjadi kritikan dari naturalistic approach ini adalah sebetulnya apa praktik yang terjadi pada era yang dikenal dengan draconian era, gitu ya, di mana ketika itu relasi bernegara, kemudian hukum, konsep tentang kejahatan itu didasarkan pada spiritualistic arguments. Teman-teman dari Fakultas Hukum tentu sudah sangat familiar dengan pemikiran Saint Thomas Aquinas gitu ya, yang mengatakan bahwa hukum itu sebetulnya adalah God given nature law. Hukum itu adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan, baik buruk benar salahnya itu sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan gitu ya, sehingga konstruksi dari kejahatan itu adalah sama dengan perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Artinya kejahatan itu sama dengan dosa. Itu kan pemikiran spiritualistik gitu ya. Nah, pemikiran spiritualistik ini kemudian dijadikan dasar bagaimana kemudian negara atau kerajaan mengatur masyarakatnya gitu ya, relasinya seperti apa gitu ya. Hukum yang dikonstruksikan sebagai hukum Tuhan ketika dilanggar, maka negara menjadi berwenang untuk secara moral menghukum atas nama Tuhan gitu ya, ketika itu pada masa itu. Jauh sebelum revolusi Prancis gitu ya, itu yang kita lihat yang dikenal dengan istilah draconian era gitu, di mana kejahatan, konsep tentang kejahatan, kemudian hukuman itu ditentukan secara individual, bisa beda-beda gitu ya. Si A melakukan kejahatan, hukumannya bisa beda dengan si B yang melakukan kejahatan yang sama atau tidak proporsional antara penghukuman yang satu dengan penghukuman yang lain. Dan ketika itu negara itu bisa melakukan penahanan dan penghukuman tanpa batas. Mungkin referensinya kalau kita lihat film-film zaman dulu lah ya, 17 sekian gitu ya, di mana penjatuhan hukuman mati itu sangat umum, kemudian penggunaan kekerasan secara terbuka dengan tujuan untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa kalau berani melanggar aturan ini konsekuensinya gitu. Itu reaksi negara ketika itu yang mengatasnamakan norma agama, kemudian mewakili Tuhan, memberikan hukuman gitu ya. Hukumannya ketika itu dipandang sangat keji oleh para pemikir di era classical period yang kemudian kita kenal dengan istilah naturalistic approach, dan itu ditandai dengan pemikiran Thomas Hobbes dengan bukunya Leviathan, kemudian juga ada Beccaria, ada Jeremy Bentham yang mulai melihat bahwa sebetulnya ini ada yang salah gitu ya dengan penegakan hukum semacam ini. Mereka semua kemudian memulai berpikir bahwa manusia itu kan sebetulnya
pada dasarnya, terutama Hobbes ya, Thomas Hobbes mengatakan bahwa manusia itu sebetulnya pada dasarnya egois. Pada dasarnya ketika manusia hendak mencapai tujuannya, dia tidak memikirkan orang lain. Dan ketika semua manusia berlaku seperti itu, maka yang terjadi adalah situasi yang chaotic gitu ya. Maka dari itu, karena manusia itu berpikir rasional, maka kemudian terciptalah kontrak sosial. Ya, terciptalah kontrak sosial di mana seluruh masyarakat menyerahkan sebagian haknya pada negara untuk kemudian oleh negara diatur sebagai hukum, di mana negara kemudian menggunakan kekuasaannya untuk melaksanakan kontrak tersebut, gitu ya. Jadi dari pemikiran Thomas Hobbes ini, maka kemudian kita bisa lihat hukum mulai difungsikan untuk melaksanakan kontrak sosial, gitu ya, untuk menjalankan kontrak sosial. Pemikir-pemikir kontrak sosial itu John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini yang kita bisa lihat sebagai tokoh-tokoh yang kemudian pemikirannya itu seperti pada naturalistic approach gitu, dan melihat atau dikenal sebagai istilah filsuf kontrak sosial, karena memandang manusia itu rasional, manusia itu mau berkontrak, dan manusia itu oleh karena itu manusia mau diatur, bersepakat untuk kita bikin aturan, kita bersepakat gitu. Jadi di sini mengandaikan bahwa manusia bersepakat, jadi hukum itu hasil kesepakatan manusia, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada Beccaria. Beccaria juga sama. Beccaria dalam bukunya On Crimes, bukunya sih bahasa Italia tentu saja, tapi diterjemahkannya jadi On Crimes and Punishment. Dia juga sama. Beccaria ini juga mengkritik penggunaan hukuman yang kejam dan berlebihan pada pre-classical period ini. Itu dianggap ini criminal justice system ini tidak adil, tidak logis dan tidak rasional gitu ya, dan juga tidak efektif. Oleh karena itu kemudian Beccaria dalam tulisannya mengatakan bahwa hukum itu harus digunakan untuk menjaga kontrak sosial. Kan masyarakat sudah menyerahkan sebagian haknya pada negara untuk diatur gitu ya. Jadi artinya hukum itu digunakan sebagaimana mestinya untuk menjaga kontrak sosial tadi, untuk menjaga kepercayaan masyarakat tadi ya. Sehingga kemudian dibagilah ada peran legislator yang fungsinya hanya menetapkan apa itu kejahatan gitu ya, dan penentuan hukuman secara khusus untuk masing-masing perbuatan. Sementara peran hakim itu memang terikat pada hukum, tidak ada kewenangan bahkan untuk menginterpretasi hukum gitu ya, sehingga diatur secara strict. Karena ini merupakan reaksi balik dari model penegakan hukum pada pre-classical period tadi gitu ya, sehingga kemudian reaksi baliknya adalah untuk kepastian hukum, untuk keadilan, hukum itu harus jelas gitu ya, dan peran hakim itu juga harus jelas, nggak bisa seenak-enaknya menjatuhkan hukuman gitu ya berdasarkan masing-masing kasus, tapi terikat pada undang-undang yang sudah dibuat oleh legislator gitu ya. Dan di situ juga mulai ada pemikiran-pemikiran tentang proportionality. Artinya hukuman yang dijatuhkan itu harus proporsional dengan tingkat keseriusan kejahatan. Dan hukuman yang dijatuhkan itu kalau dia terlalu berlebihan, dia tidak akan mencapai tujuannya gitu ya. Dan kalau juga kurang sama gitu ya, dia juga tidak akan mencapai tujuannya. Itu pemikiran dari Beccaria gitu, yang dianggap ketika itu adalah pemikiran yang radikal. Dan itu dilarang, tulisannya dilarang beredar oleh Gereja Katolik Roma ketika itu. Ya, nanti itu sih sejarah lah ya sebetulnya bisa dilihat. Nah, selain Beccaria, kemudian Jeremy Bentham sama gitu ya, dengan dasar pemikiran bahwa manusia itu adalah individu yang rasional dan memiliki kehendak bebas, free will, dan juga sebagai rights holder. Maka ketika manusia melakukan kejahatan, sebetulnya dia berbuat berdasarkan kehendak bebasnya gitu. Ini kata Jeremy Bentham ya, bahwa ketika manusia melakukan kejahatan, dia berbuat berdasarkan kehendak bebasnya. Karena dia sebetulnya memiliki pilihan. Yang tadi kalau kata Pak Aryo, sebenarnya betul nggak sih kita bisa memilih gitu ya, sesederhana itu, kita memilih melakukan A atau melakukan B. Sementara Jeremy Bentham mengatakan ketika manusia melakukan kejahatan, maka dia sebetulnya sudah membuat pilihan yang salah. Dan dia harus bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, itu logika dari pemikiran classical period. Sehingga kemudian bentuk penghukuman itu harus didasarkan pada pleasure and pain. Karena dianggap manusia itu katanya philosophical philosophy. Manusia itu berhitung kok. Manusia itu berhitung
kalau mau melakukan sesuatu dia bisa perhitungkan dulu gitu ya, apa resiko dari saya berbuat ini gitu ya, dan bakal ketahuan atau tidak. Kalau ketahuan resiko seperti apa, sehingga ketika dia membuat keputusan untuk melakukan kejahatan tersebut, maka dia harus bertanggung jawab. Itu gagasan dari rational choice theory. Nah, teori ini sebetulnya pada masa itu gitu ya dianggap sebagai, itu kan pada masa pencerahan gitu ya, karena ketika itu muncullah kodifikasi, ketika itu muncullah gagasan prinsip equality before the law, ketika itu muncullah konsep-konsep justice principle, bahwa hanya orang yang bersalah yang bisa dihukum, dan orang itu dihukum berdasarkan kesalahannya atau atas dasar kesalahannya, dan kemudian hukuman itu harus proporsional, harus sebanding dengan dampak yang diakibatkan oleh kejahatan. Nah, tapi kemudian pemikiran ini dikritik gitu. Pemikiran ini dikritik seperti tadi disampaikan oleh Pak Rio gitu ya. Dan terutama kritiknya itu adalah dari pemikir-pemikir yang menggunakan pendekatan saintifik. Makanya ini positivistic approach gitu ya. Pendekatan positivistik inilah yang kemudian mengkritisi dan mempertanyakan gitu, apakah betul semua orang itu rasional, apakah betul semua orang itu punya capacity to reason yang sama gitu. Nah, dari pendekatan positivistik ini, scientific approach, para teoretisi-teoretisinya banyaknya itu ahli biologi, ahli psikologi, ahli neuroscience dan sebagainya, yang berusaha untuk menjelaskan bahwa ada faktor yang menentukan perilaku seseorang. Kenapa orang bisa berbuat A dan tidak berbuat B misalnya gitu ya. Ada hal-hal di luar rational choice tadi. Gitu ya. Dari positivistic approach inilah kita bisa tahu nama-nama seperti Lombroso, kemudian ada siapa lagi, Enrico Fermi, ada Garofalo, kemudian ada William Sheldon dan sebagainya gitu ya. Dan mereka semua dengan menggunakan pendekatan saintifik, mereka melakukan riset yang menunjukkan bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, gitu ya. Jadi bukan semata-mata rational choice. Jadi ada faktor-faktor di luar itu yang mempengaruhi perilaku manusia. Ya, kemudian ada biological positivism dan kemudian ada psychological positivism. Jadi ini kritik terhadap pemikiran klasik. Nah, teori-teori ini berusaha mencari penyebab kejahatan tadi gitu ya, dan kemudian dikatakan bahwa ketika orang berperilaku menyimpang gitu ya, menyimpang juga tadi kan jadi konstruksi, siapa sih yang bilang menyimpang, sebetulnya yang negara gitu ya, lewat hukumnya. Penyimpangan ini oleh pemikiran positif dipandang sebagai abnormalitas, sebagai individual pathology, gitu, sebagai abnormalitas yang sifatnya individu ya, dengan pendekatan biological dan psychological tadi gitu ya, sehingga dari perspektif singkatnya gitu ya, dari perspektif modern biological dikatakan bahwa kondisi atau karakteristik biologis tertentu pada seseorang itu akan meningkatkan probabilitas seseorang untuk bertingkah laku tertentu. Jadi kata modern biological positivism, kalau pakai pendekatannya Lombroso kan orang terlahir jahat gitu ya, born criminal atavism itu ya, teorinya bahwa penjahat itu terlahir karena dia memang dilahirkan seperti itu dengan otak yang seperti itu sehingga dia kemudian melakukan kejahatan. Tapi kemudian teori itu terus berkembang sehingga yang belakangan adalah modern biological positivism yang tadi mengatakan bahwa kondisi atau karakteristik biologis tertentu pada seseorang itu meningkatkan probabilitas orang tersebut untuk bertingkah laku tertentu. Nah, itu kemudian juga dikembangkan lagi oleh biosocial theory yang mengatakan bahwa karakteristik biologis tertentu itu memiliki dampak kecil terhadap penyimpangan tingkah laku tertentu dalam situasi tertentu, tapi bisa berdampak besar pada situasi yang lain. Misalnya kondisi biologis tertentu itu apa ya, saya nggak tahu, mungkin agresi gitu ya, sifat agresi gitu ya. Kalau diprovokasi dia mungkin bisa jadi melakukan kekerasan, tapi ketika tidak ada provokasi itu mungkin dia tidak akan melakukan kekerasan gitu ya. Di samping itu ada psychological positivism yang mengatakan bahwa kejahatan itu dipengaruhi oleh faktor psikologis baik eksternal maupun internal. Eksternal itu bisa trauma gitu ya, atau
Tapi kalau misalnya internal itu IQ dan sebagainya itu apa namanya mental illness dan sebagainya itu yang dijelaskan oleh psychological positivism. Sehingga kemudian apa pengaruhnya terhadap apa namanya criminal justice system modern dari pemikiran positivisme ini kemudian disimpulkan gitu ya bahwa sebetulnya tidak semua manusia dapat disamakan dalam pertanggungjawaban pidana. Misalnya anak, gitu ya. Mungkin Pak Rio bisa menjelaskan gitu. Katanya otak anak itu kan belum tumbuh sempurna gitu ya kalau dibandingkan dengan orang dewasa. Sehingga bagaimana mungkin kita bisa meminta pertanggungjawaban pada anak gitu yang otaknya aja bahkan belum tumbuh sempurna gitu ya. Atau orang yang dengan mental illness. Kemudian juga seperti tadi penggunaan ahli ya dalam menjelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Ini berpengaruh pada pertanggungjawaban pidana. Apakah orang ini memiliki situasi biologis tertentu sehingga kemudian ketika dihadapkan pada situasi tertentu dia bisa berperilaku tertentu. Nah ini kan akan jadi apa namanya alasan-alasan gitu ya untuk defense di pengadilan gitu ya. Kita juga di Indonesia dalam sistem hukum Indonesia kita kenal juga mulai dari overmark dan sebagainya gitu itu ada noteworthy, excess dan sebagainya kita juga sebetulnya mengenal itu gitu ya dan kemudian di samping itu juga ada konsep treatment bagi pelaku tertentu yang dianggap memang kalau penyebab dia melakukan kejahatan itu adalah sudah diketahui gitu ya karena ketidakmampuan dia berpikir dengan baik gitu ya artinya di penjara ada gunanya nggak gitu kan pertanyaannya itu gitu apakah orang yang seperti itu layak untuk dipenjara ada manfaatnya nggak gitu hukum ketika menjatuhkan sanksi pidana penjara katakanlah pada orang yang tidak mampu mengendalikan diri dalam menggunakan narkotika misalnya gitu ya ada manfaatnya nggak sih penjara gitu. Nah itu kan pemikiran-pemikiran yang juga muncul di dunia hukum gitu ya. Jadi kalau dari perspektif klasik tadi gitu ya dengan natural approach-nya tadi punishment itu harus proporsional dibandingkan dengan kesalahannya dengan kejahatannya. Sementara dari positivisme itu sangat tergantung. Kita nggak bicara masalah proporsionalitas hukuman gitu ya, tapi tepat atau tidak gitu reaksi yang diberikan oleh negara atau hakim terhadap seseorang yang melakukan kejahatan dengan latar belakang tertentu. Saya kira waktunya udah habis ya Gita ya. Saya pakai timer. Mungkin itu dulu untuk mengantar diskusi. Saya kembalikan lagi pada Gita sebagai moderator. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Materinya sangat luar biasa sekali. Tadi dibahas juga mengenai teori klasikal dan teori positivis yang kita kenal di dalam kriminologi. Nah, mungkin dari Bapak Dr. Ryu sendiri, apakah ada tanggapan untuk materi yang disampaikan Ibu Widati tadi, Pak? Baik, terima kasih Mbak Widati atau Mbak Wulan panggilannya apa ya Mbak Dari apa kalau biasanya kalau Wulandari itu kalau misalkan dari Solo atau dari sekitarnya itu panggilannya Dari gitu ya jarang yang panggilannya Wulan. Baik, jadi memang ya hukum itu dulu yang menentukan ya pemikir ya dulunya, tapi hukum itu tidak pernah adil kok. Hukum itu adalah satu hal, keadilan itu hal yang berbeda gitu ya. Memang gitu ya. Karena munculnya yang namanya peradaban itu adalah pada saat posisi itu memang tidak seimbang gitu. Peradaban. Dulu sebelum ada peradaban, kita ini nenek moyang kita itu pemburu pengumpul. Berkumpul dalam jumlah sedikit gitu ya. Tidak ada perang gitu. Tidak ada perang dalam masa nenek moyang kita pemburu pengumpul sekitar 10.000 tahun yang lalu, sebelum 10.000 sampai 12.000, kita nggak kenal perang. Gitu. Nggak kenal perang. Kenapa? Karena misalnya satu kelompok ditekan oleh kelompok lain atau terdesak oleh kelompok lain yang lebih kuat, mereka minggir. Gitu. Sebenarnya mereka berburu di tempat lain, dunia masih luas. Gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Tetapi pada saat kita memulai masuk kepada masyarakat pertanian, gitu ya, pertanian, orang harus menjaga pertaniannya. Gitu. Karena kalau dia minggir, dia nggak dapat makanan, gitu. Ya, karena tadinya pemburu pengumpul itu kita masih ada yang disebut egalitarianisme dalam masyarakat pemburu pengumpul itu masih mungkin misalnya 6 keluarga atau 7 keluarga atau maksimal 10 keluarga berburu bareng, gitu. Terus kemudian membagi buruannya itu menjadi 6 bagian atau 10 bagian sama besar masih mungkin gitu. Tetapi pada masyarakat pertanian, tidak mungkin itu membagi hasil
panen sama itu dalam satu suku atau satu kampung, nggak mungkin gitu. Nah, di sini ada memunculkan elit-elit pemalas itu. Siapa? Kepala suku gitu. Lu dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma duduk-duduk gitu ya itu. Mereka waktu paling banyak dengan alasan ini disimpan di lumbung saya. Nanti kalau ada apa-apa ini diambil gitu ya. Ya. Terus ada kelas-kelas baru yang misalnya apa? Dulu nggak ada perang. Pada saat ada masyarakat pemburu pengumpul nggak ada perang. Setelah ada peradaban ada perang. Kenapa? Kalau mereka itu diserang kelompok lain, dia harus mempertahankan pertaniannya mati-matian. Gitu. Ada kelas baru tuh, kelas pejuang, kelas tentara itu, yang belum tentu juga perangnya 1 tahun sekali, tapi mereka itu mendapat peringkat yang sosial yang lebih tinggi daripada petani gitu. Nah, memang itu terus ada hierarki pada ini. Nah, sebetulnya hukum itu bukan masalah adil apa enggak, ini mengikat kelompok gitu ya. Mengikat kelompok, enggak ada, enggak mengikat kelompok, ikat kelompok itu ya. Dan hukum itu lebih pada memberikan efek mengerikan kepada orang-orang yang di bawah gitu. Wow, lawan-lawan politik itu bisa dibakar hidup-hidup di depan banyak orang gitu ya. Ya, sebetulnya nggak ada sih keadilan dalam kehidupan itu nggak ada itu ya. Misalnya harimau ketemu kambing ya, juga dimakan kambingnya. Yang jahat siapa? Nggak ada kejahatan itu di kehidupan ini. Kambing disuruh makan bayam ya nggak bisa. Orang memang dia makan daging gitu ya. Nggak ada. Terus kan nggak ada kambing bilang gini, Chan, ini sesama makhluk hidup kita nggak boleh saling memakan. Loh, ini kan kambing libertarian. Nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Ini yang ya itu tadi yang disebut oleh manusia. Nah, manusia dengan moralnya mempunyai kesepakatan gitu. Tapi kesepakatan manusia itu juga nggak rasional. Misalnya manusia itu menyebut harimau, serigala itu binatang buas. Kenapa? Dia makan kambing, makan ayam. Lah, manusia semua dimakan. Ya kambing, ya ayam, ya jamur, ya tumbuh-tumbuhan, ya bakteri. Dimakan semua gitu. Kalau macan tuh seganas-ganasnya macan kan nggak mungkin makan bayam, kangkung gitu, nggak ada. Manusia dimakan semua. Nah, jadi yang namanya klasifikasi dari manusia itu juga nggak fair, tapi sebetulnya kehidupan manusia itu irrelevan. Tidak ada relevansi dalam kehidupan kita itu. Ya. Sehingga kalau kita mencari relevansi dalam kehidupan, yang kita temukan paradoks itu. Paradoks, selalu kita menemukan paradoks tentang hukum. Ada paradoks di situ itu. Bicara mengenai Hobbes itu. Hobbes itu ya tidak pernah hidup bareng sama Jean-Jacques Rousseau itu ya. Itu dipertentangkan itu. Wah, setiap kali bertentangan itu. Kedua-duanya filsuf itu ya. Filsuf itu. Dia melakukan pendekatan filsafat. Filsafat yang tadi disebutkan Mbak Dari tadi, Mbak Wulan tadi itu banyak itu ya. Dan bertentangan, nggak mungkin semuanya benar, yang mungkin semuanya salah itu. Kenapa itu? Loh, mereka itu melihat manusia dari luar gitu ya. Kira-kira mikir gini. Freud itu juga gitu, ngira-ngira itu. 80 tahun lebih psikologi kita itu berdasarkan filsafatnya Freud. Lu kok nggak milih filsafatnya Carl Gustav Jung misalnya gitu. Kenapa harus Freud gitu. Freud sendiri juga ngarang gitu. Nah, sekarang sudah nggak dipakai lagi sih gitu. Nah, tentang moral juga gitu. Sejak tahun 90-an awal kita sudah tahu bahwa moral itu bukan keputusan rasional. Kalau Immanuel Kant mengatakan morality itu adalah rationality. Kita melakukan hal-hal moral itu karena rasional kita itu jalan, memilih gitu ya. Sehingga bagi Immanuel Kant itu tindakan immoral adalah tindakan irasional gitu. Nah, kita tahu sekarang pilihan moral itu bukan pilihan rasional. Pilihan moral itu persis seperti estetis itu. Misalkan saya melihat atau kita atau Mbak Wulan itu ya, melihat lukisan itu dalam waktu 50 nanodetik, langsung ngomong itu, lukisan ini bagus apa enggak? Itu ngomong itu. Nah, kalau ditanya, bagus enggak? Bagus itu. Kenapa kok bagus? Nah, mulai ngarang itu. Oh, ini komposisinya itu. Jadi rasionalitas dalam hal ini itu membela seperti pengacara post hoc gitu ya. Membela emosi kita mengatakan bahwa lukisan itu bagus itu. Nah, pilihan moral kita juga gitu. Jadi pilihan moral kita itu adalah pilihan yang irasional. Di pilihan yang kenapa? Loh, keputusan kita itu
lebih banyak keputusan-keputusan memori implisit ketimbang yang eksplisit gitu. Ya, misalnya kita itu tidak pernah diberi judgment itu bahwa mancal sepeda itu yang bagus itu 17 kali atau 18 kali. Jadi ya nggak pernah mikir per menit itu berapa ngayuh sepeda, nggak masuk itu. Tetapi manusia dalam hal-hal yang lebih konkret, yang lebih bisa dihitung, itu memberikan dia melabeli itu. Jadi kalau kita mengatakan ya memang sih kita itu tidak rasional, keputusan moral yang soal hukum tadi tidak rasional gitu. Nah, kalau pertanyaannya Mbak Widati Wulandari tadi mengenai anak-anak, itu yang sudah terbukti itu. Sejak kita paham, manusia paham bagaimana cara kerja, terus kemudian, yang membuat orang itu patuh, itu adalah melatih anak-anak pada saat dia belum tahu yang dilakukan itu memberi manfaat atau tidak. Gitu. Ya, itu yang terjadi di negara-negara Nordik. Denmark, Norwegia. Denmark itu tahun 88, kacaunya juga kayak di Indonesia. Waduh, nggak karu-karuan lah Denmark gitu ya, tahun 80-an. Tapi sekarang Denmark, Norwegia menjadi negara-negara yang patuh hukum gitu. Patuh hukum gitu. Di Norwegia itu penjara kosong gitu. Kenapa? Mereka itu hanya melakukan modul-modul dasar kehidupan pada anak-anak. Apa? Diajarin antri, dilatih untuk tidak mengambil barangnya orang lain itu. Latihan ya cosplay gitu, pura-pura gitu ya, latihan simulasi gitu. Tidak mengambil dompet itu. Tidak mengambil barang. Di Jepang juga begitu. Bagaimana memperlakukan orang di mana di angkutan umum gitu. Hasilnya adalah itu tadi. Kalau dompet ada yang ketinggalan sampai 4 jam ya tetap di situ. Kalau bukan barangnya gitu. Di Norwegia, di Denmark, di Jepang. Latihan kecil itu. Tidak dikasih tahu. Tuhan maha melihat loh ya, kamu nanti dihukum sama Tuhan. Enggak ngefek yang gitu itu. Tetap aja hilang. Coba di Indonesia tinggal handphone itu di McD 4 menit aja hilang gitu. Karena ya tadi itu. Jadi hukum-hukum yang berlaku itu bisa atau misalnya ada penelitian yang namanya hukum itu efektif kalau sekitar 80-85% orang itu taat hukum. Gitu. Law enforcement itu efektif kalau 80-85% orang itu hobinya taat hukum. Tapi kalau tidak, ya nggak jalan. Dikasih tilang setiap kali ya tetap aja itu. Itu yang terjadi. Nah, sekarang karena kita sudah paham bagaimana memperlakukan anak-anak supaya mereka itu menjalankan aturan-aturan itu. Nah, itu yang dilakukan di negara-negara tertentu. Nanti kita diskusikan lebih jauh. Terima kasih.